Eling, eling, mangka eling, rumingkang di bumi alam, dharma wawayangan bae, ragataya pangawasa, lamun kasasar lampah, nafsu nu manta kaduhung badan anu katempuhan. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga sehat ya. Senang sekali saya bisa bertemu dengan teman-teman yang hebat dan juga dewan juri yang bijaksana. Nah teman-teman, untuk kali ini saya akan bercerita tentang kisah asal muasal Ronggeng Gunung. Ronggeng Gunung sekarang menjadi salah satu kesenian tradisional yang terkenal di Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Pangandaran. Teman-teman, siapa yang pernah ke Pangandaran? Jika belum, semoga suatu saat nanti bisa berkunjung ke Pangandaran ya. Teman-teman yang berbahagia dan juga dewan juri yang bijaksana, cerita asal muasal Ronggeng Gunung ini saya ambil ceritanya dari tokoh adat setempat dari Kabupaten Pangandaran. Nah, sepertinya sudah tidak sabar lagi ya mendengar ceritanya. Sudah siap mendengar ceritanya? Simak baik-baik ya. Alkisah pada zaman dahulu di ujung Pananjung, tepatnya di daerah pesisir Pangandaran yang menawan. Suara ombaknya yang begitu indah bergemuruh. Serta angin yang bertiup menerbak kencang pepohonan yang ada di pesisir pantai. Disitulah berdiri sebuah kerajaan yang dipimpin oleh salah seorang raja yang bernama Raden Anggalarang. Raden Anggalarang mempunyai istri yang cantik jelita bernama Dewi Siti Samboja. Nah teman-teman, di pagi yang cerah, Dewi Siti Samboja bangun dari tidurnya. Tak lama kemudian, terdengar suara beduk dipukul dan suara azan pun berkumandang. Dem, 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 tung tururung tung tung, dem, dem. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pagi telah tiba. Terdengar suara ayam berkokok sambil bersaut-sautan. Tok 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 tok. Tok 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 tok. Di pagi itu, Dewi Siti Samboja pergi ke taman. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan salah seorang pegawai kerajaan yang sudah tua. Sang kakek berkata, Bu,
Hati-hati, Putri sangat cantik. Pasti banyak sekali yang suka sama Putri. Iya, Ke. Terima kasih ya. Insya Allah aku bisa jaga diri, Ke. Suatu hari, kerajaan Ujung Pananjung diserang oleh para Bajo. Waktu para Bajo mengetahui kecantikan Dewi Siti Samboja, mereka tambah semangat untuk menyerang kerajaan. Hai Dewi yang cantik, siap-siap kau akan kujadikan istriku. Setelah mendengar perkataan para Bajo, Dewi Siti Samboja marah. Hai para Bajo, saya tidak sudi menjadi istrimu. Daripada saya menjadi istrimu, lebih baik saya mati. Setelah mendengar perkataan Dewi Siti Samboja, para Bajo langsung menyerang kerajaan. Yang pada akhirnya mereka memenangkan pertarungan tersebut dan mengalahkan prajurit-prajurit yang ada di kerajaan. Mama Lengser, Raden Anggalarang bersama istrinya dibawa oleh para prajurit yang masih tersisa. Mereka terpaksa kabur meninggalkan kerajaan untuk menyelamatkan diri. Nah, teman-teman, tahu tidak? Walaupun para Bajo sudah mengalahkan kerajaan, tetapi pemimpinnya masih tetap penasaran sebelum mendapatkan Dewi Siti Samboja untuk dijadikan istri. Nah, dari situ para Bajo meneruskan perjalanannya untuk mencari Dewi Siti Samboja beserta Raden Anggalarang. Untuk menyelamatkan diri dari para Bajo, Dewi Siti Samboja yang ditemani Mama Lengser harus berpisah dengan Raden Anggalarang, yang pada waktu itu akan menghadang melawan para Bajo. Sangat disayangkan karena jumlah pasukan kerajaan terlalu sedikit dan Raden Anggalarang kalah. Akhirnya pun meninggal dunia. Di lain tempat, Dewi Siti Samboja bersama Mama Lengser cepat-cepat meneruskan perjalanan sambil hati menangis, perasaan sedih, kecewa karena ditinggal suaminya. Di suatu tempat, Dewi Siti Samboja berdoa kepada Sang Maha Kuasa supaya diberikan jalan dan keberanian untuk menghadapi segala cobaan. Aduh Gusti, saya mohon kepadamu, berikan saya petunjukmu, supaya saya bisa memberikan pelajaran kepada para Bajo. Malam itu, suasananya sangat menyeramkan dan mencekam. Di tengah-tengah hutan yang begitu gelap gulita, terdengar suara anjing melolong dari kejauhan. Au! Au! Tak lama kemudian, terdengar suara gaib berkata, Dewi, sudah waktunya, kamu melanjutkan pelajaran kepada para Bajo. Dewi sangat kaget setelah mendengar suara aneh itu. Kemudian Dewi menemui Mama Lengser dan berkata, Mama Lengser, sudah saatnya buat kita beri pelajaran kepada para Bajo yang sudah mengalahkan kerajaan kami. Ampun Kanjeng Dewi, apa yang menyebabkan Kanjeng Dewi nekat seperti itu? Tadi malam saya mendapatkan wangsit harus menyamar menjadi Ronggeng Gunung dan berganti nama menjadi Dewi Rengganis. Nah teman-teman, dari semenjak itu Dewi Siti Samboja berganti nama menjadi Dewi Rengganis.
seorang ronggeng gunung yang terkenal dengan kecantikannya. Tak lama kemudian, kelompok ronggeng yang dipimpin Dewi Rengganis semakin banyak. Hal itu dijadikan kesempatan untuk membangun prajurit kerajaan dan seterusnya dilatih ilmu kanuragan. Di pagi yang cerah, ayam pun berkokok. Pok 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 petok. Pok 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 petok. Di pagi itu, Dewi Rengganis kedatangan seseorang untuk mengundang Dewi Rengganis menjadi penghibur di suatu acara. Dewi Rengganis berangkat bersama kelompoknya menuju tempat acara. Terdengar suara gamelan begitu meriah. Ae, alayun, mega malang kalang sore. Ae. Entah dari mana datangnya, tiba-tiba saja para Bajo bisa menemukan Dewi Rengganis. Dan tak berpikir panjang lagi, akhirnya pertarungan pun tidak bisa dihindarkan lagi antara para Bajo dan kelompok ronggeng gunung yang dipimpin oleh Mama Lengser. Serbu! Pertarungan yang sangat hebat kedua kelompok itu tak mau kalah. Mereka saling serang, saling serbu. Penonton pun lari kocar-kacir. Lari! Anak-anak pun ikut berlarian. Lari! Tak ketinggalan, yang lain pun ikut berlarian. Lari! Lari! Nah, teman-teman, kira-kira apa yang terjadi? Menurut teman-teman, kira-kira yang menang siapa ya? Nah, karena rombongan Mama Lengser sering berlatih, kemenangan pun akhirnya didapat oleh kelompok ronggeng gunung. Tepuk tangan dulu dong, teman-teman. Nah, akhirnya Dewi Rengganis beserta kelompoknya kembali pulang ke kerajaan untuk memimpin kembali daerah Pananjung. Ya, dari sanalah Pananjung Ngadeg Tumenggung. Dan keseniannya masih bisa digelar atau dipentaskan sampai sekarang, yaitu kesenian ronggeng gunung. Kesenian ciri khas daerah Pakidulan, Pangandaran. Nah, teman-teman, hikmah yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah kesabaran, keuletan, dan kegigihan seseorang untuk mempertahankan hidup akhirnya berbuah manis. Dan kebesaran seseorang tidak dapat diukur dari kekuatannya, melainkan diukur dari bagaimana dia berdiri tegap dan bangkit kembali setiap kali dia terjatuh. Demikian cerita ini, semoga bermanfaat ya untuk kita semua. Ke Jogja naik skuter, ke Jember kok naik beca. Takkan kaya kalau nggak pinter, takkan pinter kalau nggak baca. Thank you for everyone. Don't forget to visit Pangandaran, since it is a wonderful city with thousand charm within. Terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa datang ya ke Pangandaran, karena Pangandaran kota indah dan sejuta pesona. Piring seng handap natotos, parantos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.